kecil 53,8 ml, MCH-nya kecil 17,6, RDW-nya 22,2%. Lalu kondisi fisiknya matanya itu dia pucat, namun skleranya itu tetap putih. Nah, setelah diperiksa ukuran dari sel darahnya, dia itu bermacam-macam, yang dimana sel darah itu harusnya sama. Namun di sini tuh ada yang bentuknya oval, ada yang kecil, ada yang berbentuk pensil. Nah, setelah diinterpretasikan bahwa dia ini mengalami bukan defisiensi zat besi, namun ferritin levelnya tinggi, tapi zat besinya itu rendah, yang dimana defisiensi anemia yang disugestikan bahwa dia itu adalah thalassemia. Nah, setelah diperiksa hemoglobinnya, HbA-nya itu 62,6, terus HbA2-nya itu 5,8, HbF-nya itu 31,6. Nah, dia itu dipresentasikan bahwa mengalami mutasi di intron 1 pada nukleotida posisi kelima, mengalami inversi dengan beta globin gen. Nah, dia itu memiliki genotip B0, B+, dengan mutasi tipe yaitu beta thalassemia intermedia. Nah, beta thalassemia intermedia ini di mana seseorang mengalami mutasi pada pada gen. Nah, gen itu apa? Gen itu adalah merupakan segmen-segmen DNA yang memiliki informasi genetik. Nah, DNA itu adalah susunan asam nukleat yang dimana dia itu memiliki informasi genetik. Strukturnya itu untuk basa nitrogennya ada purin, adenin dan guanin, pirimidinnya itu ada citosin dan juga timin. Dengan gulanya deoksiribosa dan memiliki gugus fosfat. Fungsinya adalah untuk membantu pada proses sintesis protein dan juga untuk materi genetik. Nah, DNA ini ada dua strukturnya. Ada tiga strukturnya. Yang pertama ada primer. Primer itu adalah ikatan fosfodiester yang dimana ikatan antar asam amino. Dan juga ada yang kedua itu fosfodiester itu akan membentuk struktur sekunder yang dimana ada tiga, yaitu DNA-A yang memiliki 11 ikatan hidrogen berputar ke kanan, DNA-B yaitu 10 ikatan hidrogen berputar ke kanan, DNA-Z 12 ikatan hidrogen berputar ke kiri. Nah, dia itu akan membentuk struktur tersier yang dimana akan membentuk kromosom. Tahapannya pada saat DNA packaging itu adalah protein histon H3A, H2A dan H2A dan H2B akan membentuk dimer, dan H3 dan juga H4 akan membentuk tetramer. Dimer dan tetramer ini akan bersatu membentuk oktamer. Oktamer ini akan ditempelkan oleh protein histon H1 untuk membentuk nukleosom. Nah, nukleosom ini akan berbentuk lagi menjadi polinukleosom. 6-7 polinukleosom akan membentuk solenoid. Nah, solenoid ini akan ditempel histon H1 lagi sehingga dia itu membentuk benang-benang kromatin. Kromatin ini akan bersatu membentuk kromatin. Kumpulan-kumpulan dari kromatin akan membentuk kromosom. DNA ini dapat terjadi mutasi, yang dimana mutasi ini ada substitusi terdiri dari transversi dan transisi, lalu ada duplikasi, penggandaan, dan juga akan ada inversi. Nah, dampaknya itu bisa silent mutation, itu tidak akan terlihat pada fenotip. Namun pada nonsense itu dia akan terbentuk menjadi codon stop, dan juga pada missense itu akan asam aminonya itu akan berubah terganti. Nah, yang terakhir itu ada yang transversi, yaitu asam aminonya bakalan berubah semua. Nah, selanjutnya selain DNA ada juga RNA. RNA itu adalah membantu dalam proses sintesis protein yang terdiri dari helixnya itu single. Nah, dia itu strukturnya itu untuk gula basa nitrogennya dia itu ada purin, adenin dan guanin, pirimidinnya ada citosin dan urasil. Nah, untuk gulanya ribosa, dan untuk dia juga punya gugus fosfat. Nah, DNA dan RNA ini akan bersatu pada proses central dogma. Apa itu central dogma? Central dogma itu adalah pembentukan DNA menjadi protein menggunakan RNA sebagai perantaranya. Nah, central dogma ini ada 3 prosesnya. Yang pertama ada replikasi. Replikasi itu adalah proses penggandaan penggandaan DNA. Nah, jadi dia itu ada 4 syarat. Yang pertama dia itu harus semi konservatif, yang dimana dia itu ada template, dan juga dia itu harus ada pasangan basa nitrogen. Terus dia juga harus directionally, jadi dia tuh harus dari untaian ketiga. Terus di proses ini tuh akan ada inisiasi. Yang pertama DNA ini yang tadinya udah di packaging, dia itu akan dibelah oleh enzim helikase. Nah, enzim helikase ini
terbelah dan membentuk replication fork. Nah, replication fork ini akan terdiri dari dua untai. Yang pertama dari leading strand. Di leading strand ini dan yang di bawahnya itu lagging strand. Nah, leading strand dan lagging strand ini akan ditahan oleh enzim SSPP. Nah, di yang leading strand akan ditandai oleh origin, yaitu tempat pertama replikasi terjadi. Dan nanti bakal ada primer. Primernya itu disintesis oleh enzim primase. Nah, nanti primernya ini bakalan ditambahkan DNA yang baru oleh DNA polimerase yang ketiga. Nah, proses itu terus berlanjut, sedangkan yang di lagging strand itu karena dia kebalik arahnya dari 3 ke 5, jadi primernya itu selang-seling gitu, melompat-lompat. Nah, jadi DNA dan RNA ini bersatu membentuk fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki ini nempel di primernya itu. Nah, nanti si primer ini harus dihapus. Nggak boleh ada primer, dihapusnya pakai apa? Pakai DNA polimerase yang kedua. Nanti primer itu kan bakal kosong. Nah, nanti diisi lagi sama DNA polimerase yang ketiga. Nah, setelah itu lagging strand dan leading strand akan disatukan oleh enzim ligase. Nah, selanjutnya akan ada proses transkripsi. Transkripsi itu adalah proses pembentukan mRNA, yang dimana nanti mRNA ini akan membawa materi genetik keluar dari inti sel melalui nuklear pore. Nah, jadi proses transkripsi ini dia itu terjadi di promotor. Promotor ini kodenya itu TATA yang biasa kita tahu itu Tata box. Nah, promotor ini bakalan ditempelin sama RNA polimerase 2. Nah, RNA polimerase 2 ini bakalan berjalan dari 5 ke 3 sampai ketemu terminator. Dia ketemu sampai terminator. Nah, nanti bakalan menghasilkan mRNA gitu. Terus nanti sebelum pada saat di terminator dia itu bukan jadi mRNA fungsional, dia itu menghasilkan pre-mRNA. Nah, pre-mRNA ini dia itu menghasilkan 1 intron dan juga 2 ekson. Nah, intron ini harus dibuang karena dia ini nggak punya kode genetik. Nah, sedangkan yang ekson ini dia itu dibuangnya sama enzim spliceosome. Nah, yang ekson ini dia itu bakal bersatu dan nanti dia itu bakal bawa kode genetik dari inti sel keluar melalui nuklear pore. Jadi dia itu dikasih 7 metil guanosine di ujungnya kelima, yaitu yang kita kenal sebagai topi, dan dia juga dikasih polyetil di ujungnya ketiga. Nah, jadi nanti itu si kode genetiknya itu waktu dia keluar, dia gak akan ketemu sama enzim-enzim berbahaya, contohnya exonukleosome. Nah, terus nanti itu bakal lanjut ke proses translasi, yang dimana nanti udah keluar tuh dari nuklear pore. Nah, nanti dia itu ada tRNA sama mRNA. mRNA itu sebagai template ya, sebagai kodon. tRNA itu sebagai antikodon. Nah, dia juga perlu ribosom. Ribosom itu untuk mengkatalis ikatan peptida. Nah, ribosom ini ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ini untuk menyatukan mRNA dan juga tRNA. Yang besar ini yaitu untuk proses pembentukannya. Nah, yang besar itu dia tuh punya 3 tempat. Ada A, P, dan juga E. Nah, yang A itu masuk, P itu proses, E itu exit. Nah, jadi proses translasi ini dimulai dari pada saat udah keluar dari nuklear pore, dia itu mRNA sama tRNA-nya itu bakal disatuin sama ribosom yang kecil, bakal diikat. Nah, setelah itu mRNA itu bakal nyari start codon, yaitu AUG dengan asam aminonya itu metionin. Nah, nanti bakal datang ribosom yang besar, lalu dia itu membuka yang tempat-tempat tadi, yang APE. Nanti di A itu tRNA bakal masuk membawa asam amino, terus nanti dia itu bakal geser ke tempat yang P. Nah, yang A itu kan kosong, nanti yang A itu bakal masuk lagi. Nah, nanti asam aminonya itu akan berikatan. Nah, nanti tRNA yang di P, karena asam amino udah berikatan, dia pindah ke E. Yang di E itu tRNA-nya udah nggak ada ikatan, udah nggak ada asam aminonya lagi, jadi dia harus keluar gitu. Nanti proses itu terus berlanjut sampai ketemu stop codon, yaitu UAG, UGA, dan juga UAA. Nah, setelah itu jika sudah ketemu stop codon, nggak bakal ada asam amino yang berikatan lagi, maka dia akan dirilis faktor menggunakan air. Nah, setelah itu ribosom ini bakalan ditransport ke sel-sel yang lain, ke organel-organel yang lain untuk membentuk protein-protein yang fungsional. Jadi nanti dia itu bakal
dibikin sebagai protein yang berfungsi di tubuh. Nah, protein ini salah satunya akan berikatan membentuk rantai globin. Nah, rantai globin ini bakal ada juga yang bakal berikatan dengan gugus heme. Jadi dia itu bakal membentuk hemoglobin. Nah, terus hemoglobin ini punya 4 rantai, 4 jenis rantai. Alfa, beta, gamma, dan juga delta. Nah, contoh hemoglobin. Hemoglobin itu kan fungsinya untuk memberikan pigmen warna pada eritrosit dan juga dia itu mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, hemoglobin ini jenisnya ada 3. Yang pertama ada hemoglobin fetus, yaitu terdiri dari 2 rantai globin dan 2 rantai gamma. Ada hemoglobin adult, yaitu terdiri dari 2 rantai alfa dan juga 2 rantai beta, dan hemoglobin A2 yang terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai delta. Nah, seperti yang kita tahu, Tabi ini dia itu kan mengalami beta thalassemia intermedia, yang dimana hemoglobin yang adultnya itu nggak seimbang, yang dimana si rantai betanya itu bisa kurang atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, pada rantai itu, kedua rantai itu mereka tuh harus berikatan. Jadi si rantai alfa itu harus berikatan dengan rantai beta, yang dimana kalau misalkan betanya kurang atau nggak ada sama sekali, bisa aja rantai alfa itu kan kelebihan. Nanti rantai alfa yang kelebihan itu dia bingung harus berpasangan dengan siapa. Jadi mereka itu si alfa itu bakalan milih buat nempel-nempel di eritrosit, yang dimana nanti eritrositnya itu mengganggu fungsinya, mengganggu prosesnya. Yaitu kan eritrosit itu buat oksigen ya, buat oksigen. Jadi karena ada rantai alfa, dia itu bakalan terganggu. Nah, yang dimana pada pasien kita ini dia mengalami beta thalassemia, bisa yang rantai beta itu bisa nggak ada atau nggak ada sama sekali, ada dikit atau nggak ada sama sekali. Nah, thalassemia itu adalah proses mutasi gen pada alfa atau beta. Klasifikasinya ada 2, ada alfa thalassemia dan juga beta thalassemia. Yang alfa thalassemia itu terjadi mutasi gen pada kromosom 16. Nah, untuk klasifikasinya ada 4. Yang pertama dia itu ada silent carrier. Silent carrier itu yang dimana dia itu kekurangan 1 rantai alfa. Nah, ini tuh kondisi fisiknya dia nggak ada mengalami gejala-gejala yang berat. Nah, kalau misalkan yang di minor, dia itu kekurangan 2 rantai alfa, yang dimana dia ini bisa anemik ringan. Dia itu tidak memerlukan transfusi darah, namun perlu sesekali jika diperlukan. Nah, kalau yang major, dia itu yang intermediate, dia itu kekurangan 3 rantai alfa, yang dimana dia itu memerlukan transfusi darah. Dan kalau misalnya yang terakhir, yang major, itu tuh dia tuh bisa letal, bisa meninggal dunia karena dia itu emang gak kuat untuk hidup. Terus selain alfa thalassemia ada juga beta thalassemia, yaitu mutasi gen pada kromosom yang ke-11. Klasifikasinya cuma ada 3, dia nggak ada yang silent carrier karena jadi yang pertama itu ada yang minor, kekurangan 1 rantai beta, dia anemik ringan dan dia nggak perlu transfusi darah. Terus yang intermediate, yang si Tabi ini, dia itu kekurangan 2 rantai beta dan juga dia itu memerlukan transfusi darah sesekali gitu kalau memang dia diperlukan. Terus ada juga yang mayor. Kalau yang mayor ini dia nggak sampai letal, nggak ada kondisi letal. Kenapa yang alfa ada letal, yang beta nggak letal? Karena seperti yang kita tahu, rantai alfa ini dia itu kan terikatan dengan semua rantai globin. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang di HbF itu kan alfa itu ada rantai alfa sama rantai gamma, terus ada rantai alfa sama rantai beta, rantai alfa lagi sama rantai delta. Nah, jadi kalau misalkan rantai alfanya defisiensi, nggak ada, maka semua hemoglobin itu bakalan kurang. Alhamdulillah, sudah saya jelaskan insya Allah seluruh materinya. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patomekanisme. Jadi pasien kita Tabi dengan jenis kelamin perempuan berumur 6 tahun. Nah, possibility-nya itu kenapa dia bisa beta intermediate, jadi bisa aja ayahnya juga kan tadi mengalami anemik. Jadi bisa aja genotipnya itu ayahnya itu mengalami intermediate juga, yaitu bisa aja B0 atau B+, atau B+, atau bahkan B0. Nah, terus kalau ibunya itu bisa aja dia itu minor, yaitu B atau B sama B+ atau B0 sama B+. Nah,
karena keduanya itu intermediate dan minor, jadi menyebabkan mutasi gen HBB, yaitu menyebabkan genotip si tabenya itu B0 B+. Lalu dia didiagnosis thalassemia beta intermediate. Lalu dia mengalami ketidakseimbangan rantai hemoglobin, kurangnya rantai globin beta, lalu produksi rantai globin beta yang menurun, lalu eritropositnya itu nggak berjalan dengan baik, jumlah eritrositnya kurang karena yang alfanya nempel di eritrosit. Terus dia itu bisa mengalami anemia hipositik dan hipokromik. Nah, suplai oksigennya juga menurun, lalu dia datang dengan keluhan pucat dan mudah lelah. Selanjutnya akan dijelaskan BHP. Jadi dia perlu rutin mengikuti kontrol untuk memantau efektivitas terapi yang sedang dijalani, olahraga ringan sesuai kemampuan untuk menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi. Terus dia juga perlu kelola stres untuk mengurangi beban psikologis saat menjalani terapi atau pengobatan. Terus dia juga perlu diet rendah besi sesuai anjuran untuk membantu mengurangi akumulasi zat besi, dan dia juga perlu menerapkan pola hidup sehat. Untuk IMC-nya ada pada surat Az-Zumar ayat 10, yaitu yang artinya katakanlah, Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Dengan esensi, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Yang kedua ada dari Quran surat Al-Imran ayat 38 dengan arti sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata bahwa wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Esensinya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa setiap hamba yang memohon kepadamu. Terima kasih teman-teman dan dokter. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya? Keren ya? Ada flashback dikit ya, tapi keren banget. Bangga banget ya. Oke, kita lihat dulu ya tadi ini ya, gini deh ya, nanti kalau adik-adik dapat kasus ini begini, jadi jangan dibaca semua kasusnya ya, jangan dibaca lagi, sudah dikelompokkan. Sebenarnya di kasus adik juga sudah ada resumnya ya, sudah ada interpretasinya, itu saja yang dibaca, yang ditandain sama adik ya. Jadi yang ditulis, jadi nggak usah semuanya darahnya dibaca, semua hasilnya nggak usah, interpretasinya saja ya. Oke, ini kalau dalilnya bagus. Cuma ada yang kepletot sedikit kayaknya ya. Tentang mutasi. Tadi IPS 1 NT5 itu apa sebutnya? IPS itu apa? intron 1 Ya, tadi intervening sequence atau intron ke-1 bahasa ke-5. Tadi kayaknya agak salah sedikit ya, intervening sequence ya. Oke, ikatan primer tadi mungkin salah sebut ya. Itu ikatan fosfodiester antar nukleotida, bukan antar asam amino ya, apa salah sedikit ya. Lalu ingat kalau adik-adik ngomongin struktur sekunder, berarti ingat apa ada struktur sekunder ada 3 apa aja? B, A, dan Z. Bedanya apa ya? Oke, belum tadi ya. Oke. Tadi struktur tersier bagus ya. Nah, cuma ingat pembentukan nukleosid itu oktamer dililit sama DNA, baru ditempel sama histon 1. Kalau nggak ada DNA-nya nggak bisa ya dengan 147 bahasa DNA ya. Oke, tapi bagus lah. Nah, perbaiki di mutasinya ya. Ingat ya, mutasi kan kita ngomongin mutasi DNA ya. Ada berapa? Ada mutasi titik, ada mutasi segmen. Mutasi titiknya ada apa? Substitusi, lalu insersi, delesi. Kalau substitusi ada bukan translokasi, transversi dan transisi. Transversi kalau purin dirubah jadi pirimidin atau pirimidin dirubah jadi purin. Kalau transisi purin jadi purin. Kalau transversi berbeda, kalau itu sama ya. Oke. Nah, lalu ini
impact mutasi atau reset mutasi ya. Betul tadi ya, disebut dengan silence kalau enggak nonsense kalau oke, kalau nonsense kalau seandainya berubah semua karena delesi bukan frame shift mutation ya, gak apa-apa tadi ya ada ya. Perbedaan DNA sama RNA bagus, central dogma juga bagus, cuma ada kurangnya tempatnya. Replikasi terjadi di mana? Di nukleus. Transkripsi terjadi di mana? Oke ya. Oke. Lalu yang post transkripsi kan ada tadi ada yang bilang ya, hasil dari transkripsi itu ada 1 intron, 2 enggak semua. Tergantung cuman yang di buku ADT kayak gitu ya. Jadi enggak semua. Nanti protein kita 2 semua eksonnya ya, enggak ada yang panjang, ada yang pendek ya. Pokoknya intinya splicing itu adalah membuang intron, pakai enzim spliceosome terjadi di nukleus. Iya. Terus, nah tentang thalassemia sepertinya tidak usah banyak-banyak ya, Dokter Bimo ya. Nah, kenapa sih thalassemia beta itu kita cuma punya 3 klasifikasi? Karena kita cuma punya 2 kopi, 1 dari ayah, 1 dari ibu. Jadi kalau dari ayah itu nggak ada, kita cuma punya 1, namanya minor, gitu ya. Ya minor, nggak bisa nggak berefek. Tapi kalau dari ayah nggak ada, ibunya mutasi, jadi yang kayak orang ini B0, B+, bisa intermediate, bisa mayor, tergantung apa nak? Keparahan mutasinya ya. Oke, tadi juga dijelaskan ya kenapa dia jadi tidak bentuk selnya dan cepat pecah dan lain-lain. Menurut saya sudah cukup ya Bimo ya. Kasih nilai berapa Bim? 98. Ya bisa bagus sekali ya, bisa A. Nomor Bimo. Oke, dari saya juga mungkin nggak terlalu banyak karena memang tadi sangat sistematis, tenang, semua poin tersampaikan, nggak terlalu superficial gitu ya. Jadi kalau saya sih ini pasti banyak gede nih nanti. Ya, jadi yang lain bisa mengacu ke cara prestasi yang seperti ini ya. Jadi kita turun tuh dari atas sampai bawah si LO-nya. Dan saya mungkin sedikit aja tadi kan sudah saya post transkripsi itu ada methyl capping sama poly A tadi disebut ya. Oh, disebut oke, sudah aman ya. Jadi setelah transkripsi ada penambahan gugus metil di bagian kepala dan poly A di bagian ekor. Tujuannya untuk apa? Melindungi RNA dari enzim exonuklease dari sitoplasma. Oke, terus tadi mutasi juga dibagi 2 ya, ada mutasi gen, itu yang point mutation, sama mutasi kromosom disebutnya aberasi kromosom. Nanti itu akan nyambung lagi sih ke case 5 sebenarnya. Jadi tadi sini basisnya mutasi gennya aja. Oke, biasanya itu aja mungkin. Karena yang tadi yang belakangnya sih udah oke banget ya, jadi mantap lah ya. Oke, ya ada tambahan? Mau nanya aja coba yang tadi tabelnya. Mau nanya aja, ini bikinnya pakai program aplikasi apa? Xmind. Baik, teman-teman. Ya, ini aplikasi Xmind ini juga banyak dipakai buat bikin mind map dan itu kan biasanya ya. Jadi kalau yang belum tahu bisa dicoba juga. Ya, terus Pak ada color code-nya juga jadi kelihatan gitu sih topik-topiknya bedanya apa aja. Oke, hatur nuhun nomor 10, mantap. Ya. Alhamdulillah ya. Sekarang kita ke case terakhir nih. Tinggal antara 2 doang ya, kelompok 13 atau 14. Oke, case 5 terakhir. Aduh, gak ada kuota. Ya. Tunggu aja ya. Wifi sih Pak.